Selamat datang kembali di Arsip Kelam, tempat di mana kita menyelami sisi gelap sejarah, menguak misteri yang tersembunyi, dan mengenang tragedi yang tak terlupakan. Di balik gemerlapnya kehidupan modern, terukir kisah-kisah pilu yang mengguncang jiwa, jejak-jejak kelam yang abadi dalam ingatan kolektif kita. Malam ini, kita akan membuka sebuah arsip kelam yang mengguncang Indonesia. Sebuah peristiwa yang tak hanya merenggut nyawa, namun juga meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa ini. Bersiaplah, karena kita akan menyusuri kembali lorong waktu menuju sebuah tragedi yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Bayangkan sebuah sore yang cerah di selatan Jakarta. 19 Oktober 1987. Rutinitas warga ibu kota tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Dua baja raksasa, kereta api yang membawa ratusan nyawa, saling berhadapan dalam sebuah tabrakan dahsyat yang mengoyak langit Bintaro. Lebih dari 100 nyawa melayang, dan ratusan lainnya terluka parah. Tragedi ini begitu mengerikan hingga dijuluki tabrakan maut Bintaro, atau bahkan Bintaro Sempalan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi yang mengguncang ini? Benarkah hanya kesalahan teknis dan kelalaian manusia yang menjadi penyebabnya? Atau adakah narasi tersembunyi yang lebih kelam di baliknya? Tetaplah bersama kami di Arsip Kelam, karena kita akan mengupas tuntas kengerian tragedi Bintaro 1987. Tahun 1987, Jakarta masih menyimpan sisi-sisi kesederhanaan di tengah hiruk-pikuknya. Kereta api menjadi salah satu tulang punggung transportasi publik, menghubungkan wilayah-wilayah penyangga dengan pusat kota. Sore itu, seperti biasa, dua rangkaian kereta api sibuk menjalankan tugasnya. KA 225 berangkat dari Rangkas Bitung menuju Jakarta, membawa para pekerja dan warga yang ingin kembali ke rumah setelah beraktivitas. Sementara itu, dari arah berlawanan, KA 220 melaju dari stasiun Tanah Abang menuju Merak, mengangkut penumpang dengan tujuan yang beragam. Tidak ada yang menyangka bahwa sore yang tampak biasa ini akan segera berubah menjadi lembaran kelam dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Udara sore itu mungkin terasa hangat, namun tanpa disadari, takdir buruk sudah membayangi kedua rangkaian baja ini. KA 225 ditarik oleh lokomotif BB 30316. Membawa 7 gerbong yang penuh sesak dengan penumpang. Gambaran di dalamnya mungkin adalah potret kehidupan sehari-hari, obrolan ringan antar penumpang, pedagang asongan menjajakan dagangan, dan keletihan terpancar dari wajah para pekerja yang merindukan rumah. Di sisi lain, KA 220 juga membawa sejumlah penumpang, termasuk mereka yang hendak melakukan perjalanan jauh ke arah barat. Kedua masinis, dengan pengalaman masing-masing, menjalankan tugasnya di balik kemudi lokomotif, tanpa sedikit pun firasat akan bahaya yang mengintai di depan. Perjalanan kedua kereta berjalan sesuai jadwal hingga memasuki kawasan Bintaro,
sebuah wilayah di Jakarta Selatan yang saat itu masih didominasi oleh perumahan dan lahan kosong. KA 225 melaju dari arah selatan, sementara KA 220 bergerak dari utara. Di sebuah petak jalur tunggal di antara stasiun Sudimara dan Kebayoran, seharusnya salah satu kereta berhenti dan menunggu yang lain lewat. Namun, sebuah kesalahan komunikasi atau kelalaian tragis telah terjadi. Kedua kereta terus melaju menuju titik yang sama. Benturan dahsyat itu terjadi begitu tiba-tiba dan mengerikan. Suara dentuman logam yang menggelegar memecah keheningan sore, diikuti dengan jeritan histeris dan raungan keputusasaan. Gerbong-gerbong kereta bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan baja dan meremukkan apapun yang ada di dalamnya. Puing-puing berserakan, asap hitam membubung tinggi, dan teriakan kesakitan bercampur aduk menciptakan pemandangan yang mengerikan. Energi kinetik yang besar saat tabrakan menyebabkan gerbong-gerbong naik ke atas satu sama lain, menciptakan tumpukan besi yang tak berbentuk. Saksi mata yang selamat menggambarkan pemandangan pasca tabrakan sebagai neraka dunia. Tubuh-tubuh tergeletak di antara reruntuhan gerbong, darah membasahi tanah, dan bau anyir bercampur dengan bau asap dan oli. Orang-orang yang selamat berusaha keluar dari himpitan besi, mencari keluarga dan kerabat dalam keputusasaan. Tangisan, rintihan, dan doa-doa membahana di lokasi tragedi. Warga sekitar bergegas memberikan pertolongan seadanya, namun skala kerusakan dan jumlah korban sangatlah besar. Proses evakuasi berlangsung sangat sulit dan memakan waktu. Tim penyelamat harus berjuang menembus tumpukan gerbong yang ringsek untuk mengeluarkan para korban yang terjebak. Alat berat didatangkan untuk memotong dan menarik bagian-bagian kereta yang saling bertindihan. Identifikasi korban menjadi tugas yang sangat berat, mengingat kondisi jenazah yang mengenaskan. Rumah sakit di sekitar Jakarta dipenuhi oleh para korban luka, dan berita duka dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri. Kita akan mendengarkan beberapa kesaksian dari para saksi mata dan korban selamat. Kisah-kisah mereka akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kengerian yang terjadi saat itu, tentang kepanikan, ketakutan, dan keajaiban selamat dari maut. Beberapa mungkin menceritakan detik-detik sebelum tabrakan, firasat buruk yang mereka rasakan, atau upaya heroik untuk menyelamatkan diri dan orang lain. Setelah tragedi, pemerintah membentuk tim investigasi untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan ini. Fokus utama penyelidikan tertuju pada dugaan kelalaian petugas pengatur perjalanan kereta api, PPKA, di stasiun Sudimara, yang diduga tidak memberikan sinyal yang tepat atau melakukan kesalahan dalam memberikan izin jalan. Selain itu, faktor komunikasi dan koordinasi antar stasiun juga menjadi sorotan. Namun, beberapa spekulasi lain juga muncul, termasuk dugaan adanya masalah teknis atau faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya tabrakan maut ini. Tragedi Bintaro 1987 memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia. Kesedihan dan duka mendalam dirasakan oleh keluarga korban dan seluruh bangsa. Pemerintah dan PT KAI, saat itu Perumka, mendapatkan tekanan besar untuk bertanggung jawab dan memperbaiki sistem perkeretaapian.
Peristiwa ini menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya keselamatan dan profesionalisme dalam operasional transportasi publik. Regulasi dan prosedur keselamatan dievaluasi kembali, dan investasi dalam infrastruktur perkeretaapian mulai ditingkatkan. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang tragedi Bintaro tidak hanya menjadi catatan kelam dalam sejarah, tetapi juga melahirkan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Konon, di sekitar lokasi bekas kecelakaan, terutama di malam hari, sering terdengar suara-suara aneh, seperti rintihan kesakitan, tangisan, atau bahkan suara benturan kereta yang samar-samar. Beberapa warga sekitar melaporkan melihat penampakan bayangan-bayangan yang diyakini sebagai arwah para korban yang masih bergentayangan. Kisah-kisah ini menambah aura mistis dan mengerikan di sekitar bekas lokasi tragedi, menjadi pengingat abadi akan kengerian yang pernah terjadi di sana. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita perlu kembali mengenang tragedi yang begitu menyakitkan ini? Jawabannya adalah karena dengan mengingat masa lalu, kita belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Tragedi Bintaro adalah pengingat yang kuat akan betapa berharganya nyawa manusia dan betapa pentingnya keselamatan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam sistem transportasi publik yang melibatkan banyak orang. Kisah ini juga merupakan penghormatan terakhir bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan, agar nama dan kisah mereka tidak pernah dilupakan. Tragedi Bintaro 1987 akan selamanya terukir dalam memori kelam bangsa ini. Sebuah pengingat tentang kerapuhan hidup dan pentingnya kehati-hatian. Semoga kisah ini tidak hanya membuat kita merinding, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang keselamatan dan kemanusiaan. Terima kasih telah menyimak Arsip Kelam. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah kelam lainnya dari Arsip Sejarah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetaplah waspada.